Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggota 1. Balkri, 2. Rizka Triwulandari, 3. Firil Vina Aldama, 4. Cindy Ayu Clarita. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan pengembangan pembelajaran IPS SD, model-model pembelajaran inovatif dan kreatif dalam RPP. Model-model pembelajaran inovatif. Pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang lebih bersifat student center. Artinya, pembelajaran yang lebih memberikan peluang kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri atau self-direct dan dimediasi oleh teman sebaya atau peer media instruction. Pembelajaran inovatif mendasarkan diri pada paradigma konstruktivistik. Pembelajaran inovatif biasanya berlandaskan paradigma konstruktivistik, membantu siswa untuk menginternalisasi, membentuk kembali, atau mentransformasi informasi baru. Setting pengajaran konstruktivistik yang mendorong konstruksi pengetahuan secara aktif memiliki beberapa ciri. 1. Menyediakan peluang kepada siswa belajar dari tujuan yang ditetapkan dan mengembangkan ide-ide secara lebih luas. 2. Mendukung kemandirian siswa belajar dan berdiskusi, membuat hubungan, merumuskan kembali ide-ide, dan menarik kesimpulan sendiri. 3. Sharing dengan siswa mengenai pentingnya pesan bahwa dunia adalah tempat yang kompleks, di mana terdapat pandangan yang multi dan kebenaran sering merupakan hasil interpretasi. 4. Menempatkan pembelajaran berpusat pada siswa dan penilaian yang mampu mencerminkan berpikir divergen siswa. Urutan mengajar konstruktivistik melibatkan suatu periode di mana pengetahuan awal para siswa didiskusikan secara eksplisit dalam diskusi kelas yang menyerupai negosiasi. Guru memperkenalkan konsepsi untuk dipelajari dan mengembangkannya. Strategi konflik kognitif cenderung memainkan peranan utama ketika pengetahuan awal para siswa diperbandingkan dengan konsepsi yang diperlihatkan oleh guru untuk maksud tersebut. Pemberdayaan pengetahuan awal para siswa sebelum pembelajaran adalah salah satu langkah yang efektif dalam pembelajaran konstruktivistik. Secara lebih spesifik, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai expert learners, sebagai manajer, dan sebagai mediator. Sebagai expert learner, guru diharapkan memiliki pemahaman mendalam tentang materi pembelajaran, menyediakan waktu yang cukup untuk siswa, menyediakan masalah dan alternatif solusi, memonitor proses belajar dan pembelajaran, merubah strategi ketika siswa sulit mencapai tujuan, berusaha mencapai tujuan kognitif, metakognitif, efektif, dan psikomotor siswa. Selanjutnya, sebagai manajer, guru berkewajiban memonitor hasil belajar para siswa dan masalah-masalah yang dihadapi mereka. Guru sebagai mediator, guru memandu menengahi antar siswa, membantu para siswa memformulasikan pertanyaan atau mengkonstruksi presentasi visual dari suatu masalah. Selanjutnya ini ada langkah-langkah pembelajaran model pembelajaran komparatif. 1. Kelompok komparatif awal. Langkah-langkahnya:
Siswa dibagi dalam kelompok kecil yang beranggotakan 3-5 orang. Bagikan wacana atau tugas yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Masing-masing siswa dalam kelompok mendapatkan wacana atau tugas yang berbeda dan memahami informasi yang ada di dalamnya. 2. Ini kelompok ahli. Langkah-langkahnya: 1. Kumpulkan masing-masing siswa yang memiliki wacana atau tugas yang sama dalam bentuk kelompok sehingga jumlah kelompok ahli sesuai dengan wacana atau tugas yang telah dipersiapkan oleh guru. 2. Dalam kelompok ahli ini, tugaskan agar siswa belajar bersama untuk menjadi ahli sesuai dengan wacana atau tugas yang menjadi tanggung jawabnya. 3. Tugaskan bagi semua anggota kelompok ahli untuk memahami dan dapat menyampaikan informasi tentang hasil dari wacana atau tugas yang telah dipahami kepada kelompok komparatif. 4. Apabila tugas sudah selesai, kerjakan dalam kelompok ahli masing-masing, siswa kembali ke kelompok komparatif atau awal. 5. Berikan kesempatan secara bergilir masing-masing siswa untuk menyampaikan hasil dari tugas yang di kelompok ahli. 6. Apabila kelompok sudah menyelesaikan tugasnya, secara keseluruhan masing-masing kelompok melaporkan hasilnya dan guru memberi klarifikasi. Model pembelajaran kooperatif Number Hands Together dikembangkan oleh Spencer Kagan 1992. Teknik ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Selain itu, teknik ini juga mendorong siswa untuk meningkatkan semangat kerja sama mereka. Teknik ini juga digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia anak didik. Langkah-langkah pembelajaran model pembelajaran kooperatif Number Hands Together sebagai berikut. 1. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Setiap siswa dalam setiap kelompok mendapatkan nomor urut. 2. Guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok mengerjakannya. 3. Kelompok memutuskan jawaban yang dianggap paling benar dan memastikan setiap anggota kelompok mengetahui jawaban itu. 4. Guru memanggil salah satu nomor siswa dengan nomor yang dipanggil melaporkan hasil kerjasama mereka. 5. Tanggapan dari kelompok lain. 6. Teknik kepada kepala bernomor ini juga dapat dilanjutkan untuk mengubah komposisi kelompok yang biasanya dan bergabung dengan siswa-siswa lain yang bernomor sama dari kelompok lain. Model pembelajaran kooperatif Group to Group Exchange. Model pembelajaran pertukaran kelompok mengajar ini, tugas yang berbeda diberikan kepada kelompok peserta didik yang berbeda. Masing-masing kelompok mengajar apa yang telah dipelajari untuk sisa kelas. Langkah-langkah mempelajari model pembelajaran kooperatif Group to Group Exchange sebagai berikut. 1. Pilihlah sebuah topik yang mencakup perbedaan ide, kejadian, posisi, konsep, pendekatan untuk ditugaskan. Model pembelajaran kooperatif. Pemecahan masalah adalah suatu bentuk cara belajar aktif yang mengembangkan kemampuan anak untuk berpikir dan bertindak secara logis, kreatif, dan kritis untuk memecahkan masalah. Dalam proses belajar mengajar, masalah yang dikemukakan anak antara lain dapat dipecahkan melalui diskusi, observasi, klarifikasi, pengukuran, penarikan kesimpulan, serta membuktikan hipotesis. Pemecahan masalah sangat penting diterapkan dan dipadukan dalam proses belajar mengajar agar anak dapat mengembangkan cara berpikir memecahkan masalah yang dijumpai sehari-hari, baik di lingkungan terdekat maupun di lingkungan masyarakat yang lebih luas. Anak juga dibekali kemampuan menghadapi tantangan baru yang akan muncul dalam kehidupan di masa depan sesuai dengan tanda-tanda zaman, dan anak dibekali kemampuan dasar bagaimana menanggapi masalah, merumuskan masalah, dan memiliki alternatif pemecahan secara tepat. Model analisis kasus.
Ada dua pertimbangan yang dijadikan landasan bahwa model pembelajaran analisis kasus sangat penting dalam mengajar PKN sebagai pendidikan nilai moral norma, yaitu pertama, dunia dan potensi serta proses efektual. Peserta didik hanya dapat bergetar dan terlibatkan apabila ada media stimulus yang menggentarkan. Kedua, proses efektual suka terjadi melalui bahan ajar yang konsepsional dan normatif. Bahan ajar ini masih harus diolah dan manipulasi oleh guru menjadi media stimulus efektif berkadar tinggi. 13.2 Membuat RPP dalam pembelajaran inovatif. Langkah-langkah pembuatan RPP. 1. Identitas mata kuliah. 2. Kompetensi dasar. 3. Indikator. 4. Materi pembelajaran. 5. Tujuan. 6. Model pembelajaran. 7. Metode pembelajaran. 8. Kegiatan inti. 9. Kegiatan penutup. 10. Alat, bahan, dan media pembelajaran. 11. Sumber pelajaran. Sekian dan terima kasih penjelasan dari kelompok kami. Apa ada kesalahan kami minta maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.